Sudah 10 tahun. Adik seperguruan. Akhirnya aku menemukanmu. Kultus jiwa iblis masih berani berulah. Adik seperguruan, bagaimana kondisimu? Kenapa kau datang? Cepat selamatkan orang tuaku, mereka dalam bahaya. Kondisimu sudah begini, aku akan obati lukamu dulu. Kita bersama-sama. Aku terkena racun umur iblis, sudah tidak bisa diselamatkan. Aku menghabiskan 10 tahun, akhirnya memahami. Intisari dari jurus kaki menyerap 9 matahari. Tapi harus mati di kuil tua ini, aku tidak rela. Adik seperguruan. Apa ini? Mungkinkah? Jurus kaki menyerap 9 matahari aktif otomatis. Mangkuk kaki menelan langit berhasil mengakui tuan, menyerap teknik pusaka istana awan samar. Jurus kaki mengendalikan awan mencapai kesempurnaan, membersihkan racun umur iblis. Kekuatan tempur melonjak ke tingkat kesempurnaan. Mungkinkah karena kontak dengan tubuh spiritual murniin kakak seperguruan? Mengaktifkan mangkuk kaki menelan langit? Tidak ada waktu lagi. Cepat cari orang tuaku. Kau sebenarnya siapa? Kenapa bersekongkol dengan iblis menyiksa klanyu? Kesempatan terakhir, mangkuk kaki menelan langit. Serahkan atau tidak? Mangkuknya sudah tidak di tangan kami, lupakan saja niatmu. Hahaha, berarti ada di tangan anak kesayanganmu. Mungkin sekarang dia sudah mati di tangan Jenderal Iblis. Ingin membunuh anakku? Nyawamu juga akan tertinggal di sini. Serang. Sekelompok orang tak berguna, harus aku sendiri yang turun tangan. Cara kalian berjuang sekuat tenaga. Sungguh lucu. Manusia biasa mencoba menantang dewa. Tuan, sudah menemukan lokasi sisa klan Yu. Bagus, ayo pergi. Anak kecil seperti kalian berani lancang. Adik seperguruan, ada apa? Orang tuaku mati. Siapa? Aku akan membunuhnya. Dengar kau mencariku. Kau. Tenang, orang tuamu mati dengan tenang. Aku akan membunuhmu. Tendangan 9 matahari melahap iblis. Rasakan perlahan-lahan penderitaan racun hati iblis. Adik seperguruan, cepat gunakan mangkuk kaki. Kau juga ingin menari? Kakak seperguruan. Adik seperguruan. Lepasin kakak seniorku. Bising sekali. Membuka jurus kaki menyerap jiwa 9 matahari. Matilah kau.
Kakak senior, cepat bangun. Kakak senior, cepat bangun. Terlalu lengah. Kekuatan 9 matahari ini justru menekan ilmu setan jiwa ekstrim. Kalau tidak lari, mungkin benar-benar akan kalah. Tangan anak ini, Wei Chen. Lagi pula sudah kena racun hati setanku, tidak akan lama hidup. Aku ingin melihatmu perlahan-lahan menderita siksaan sampai mati. Kakak senior cepat bangun, sial. Belum balas dendam orang tua, diri sendiri hanya punya. Sisa umur 1 hari. Mangkuk kaki langit telan, energi spiritual habis. Sudahlah, selamatkan kakak senior dulu. Kakak senior, kamu sadar? Barusan mangkuk kaki pengendali bilang. Aku cuma punya sisa umur 24 jam. Apa ini? Kamu kena racun hati setan, butuh tubuh spiritual 9 yin. Untuk menyeimbangkan yin yang denganmu, baru bisa selamatkan nyawamu. Orang tuamu dulu sudah menjodohkanmu dengan putri sulung keluarga Su di kota Qingzhou, Su Miaolan. Lahir dengan tubuh spiritual 9 yin, membawa kaki penjinak naga, satu-satunya di dunia yang bisa membantumu menyeimbangkan yin yang. Aku tidak apa-apa. Jangan pedulikan aku, cepat pergi ke keluarga Su di kota Qingzhou. Kalau terlambat, kau benar-benar tidak akan selamat. Adik junior, hati-hati ya. Pengemis busuk, lihat pakaianmu compang-camping. Mangkuk di tanganmu agak bersinar. Kalau paham, serahkan. Aku akan biarkan nyawa anjingmu. Baru selesai urus sekelompok hantu besar, datang lagi 3 hantu kecil. Pas untuk coba jurus baru yang baru bangkit ini, bagus tidak? Tidak bagus. Mendeteksi kontak fisik makhluk hidup, jurus kaki menyerap jiwa 9 matahari. Aktif otomatis, sedang menyerap perampok termakan setan. Semua energi setan dan kekuatan fisik. Tendangan membelah langit 9 matahari. Aduh, ternyata kaki pria juga bisa diserap. Ternyata benda-benda ini bisa merasuki tubuh orang. Barusan itu, mungkin di kota Qingzhou. Sudah banyak orang yang dirasuki. Bisa diserap sih bisa, tapi kaki pria, jijik juga ya. Peringatan, inang kontak dengan anggota tubuh pria termakan setan. Terinfeksi energi setan pemakan jiwa. Energi setan sedang menggerogoti meridian inang. Kaki mulai membusuk. Itu Su Miaolan. Istri jangan pergi, Nona Su. Su Miaolan, berhenti, tolong. Kalau tidak berhenti aku akan mati. Suami, Jangan ganggu, aku sedang mempelajari esensi seni terapis. seni terapis. Pasti kamu jago pijat. Kebetulan aku pegal semua. Bagaimana kalau? Suami, pijatkan aku. Jangan begitu, aku nggak tahan. Nggak tahan. Jangan-jangan kamu masih perjaka. Kaki sebagai penuntun, yang sebagai kekuatan, menelan langit dan bumi, menangkap iblis dan menyicikan energi. Hati bagi pertukaran, atau goyahkan oleh hayalan, yin dan yang saling melengkapi, jalan agung abadi makmur. Suami, aku akan memakan kamu. Aku nggak kuat lagi. Untung cuma mimpi, nyaris bikin aku mati kaget. Untung cuma mimpi. Sial,
Su Miaolan, aku datang. Berhenti, mau apa? Dari mana pengemis bau ini? Lihat-lihat dulu. Ini tempat apa? Cepat minggat. Jangan kotori tanah kediaman Su. Aku cari nonamu, Su Miaolan. Dia tunanganku. Aku datang untuk selamatkan nyawanya. Nanti terlambat. Tunangan? Selamatkan nyawa? Omong kosong apa lagi? Hari ini pesta ulang tahun nona kami. Nona baik-baik saja. Sehat walafiat. Apa perlu pengemis bau seperti kamu menyelamatkan? Kalau masih ngawur, kami patahkan kakimu. Cepat pergi. Miaolan, akhirnya kutemukan kamu. Kamu siapa? Satpam. Kok bisa pengemis masuk? Miaolan, kamu gak kenal aku? Aku Wei Chen. Barusan kamu bilang mau memakanku. Gila. Gak lihat diri sendiri kayak apa. Satpam, masih mau kerja nggak? Ngapain cuma berdiri? Miaolan, Usir pengemis gila ini. Jangan kotori pesta ulang tahunku. Su Miaolan, aku benar-benar datang untuk selamatkan nyawamu. Tubuhmu yang berawal murni akan segera kembali. Kalau nggak diseimbangkan, kamu bisa mati. Kok kamu nggak panik? Aneh ya. Kata kakak seperguruanku, tubuh berawal murni tanpa penyeimbang yang seharusnya sudah merusak meridian dan habis tenaganya. Kok dia baik-baik aja? Nggak ada masalah? Ada yang aneh di sini. Ambil uang ini dan cepat pergi. Ini pesta ulang tahun bossu. Bukan tempatmu berulah. Kalau masih bikin onar, kakimu kami patahkan. Segini doang? Buat ngasih pengemis? Aku mau ketemu Su Miaolan. Suruh dia keluar. Atau aku masuk sendiri. Tanggung sendiri akibatnya. Itu Liu Ruyan, penari top internasional datang. Cepat, Satpam, cepat jaga keamanan. Lebih baik masuk dulu sembunyi-sembunyi. Kaki naga penakluk Su Miaolan, pasti dia. Dewi Ruyan, tolong tanda tangani, aku sengaja datang untukmu. Biar aku sentuh sebentar, cuma sebentar. Satpam, Satpam, cepat, halangi mereka. Minggir-minggir, aku cari tunanganku, jangan ganggu pernikahanku. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Berani sentuh Ruyan kami. Kamu tahu betapa berharganya dia? Aku cuma mau menyelip lewat, siapa tahu dia tiba-tiba mendekat. Keluarga Su ini gimana sih? Aku datang ke pesta kalian. Sudah sangat menghormati kalian. Tempat seperti ini. Masih saja biarkan pengemis masuk. Aku. Lihat kamu tabrak adikku sampai begini. Kalau ada apa-apa, jangan bilang kamu. Seluruh King Shou pun tak bisa ganti. Tunggu, aura ini, sensasi sentuhan ini. Mungkinkah dia kaki naga penakluk lainnya? Biarkan aku selamatkan dia. Bukankah kamu pengawal wanita dari Gunung Yun Miao? Kenapa di sini? Gimana? Nona kami gimana? Dia sudah tak tertolong. Ya sudah, biar aku saja. Lihat kalian semua. Tidak berdaya, benar-benar bikin kesal. Mau apa kamu? Pengemis busuk, jangan sentuh adikku. Kalau dia sampai kenapa-kenapa, kamu sanggup ganti? Bawakan baskom kaki, yang besar. Siapkan juga air bersih. Jangan-jangan pengemis ini mau ambil kesempatan dalam kesempitan. Keterlaluan. Apa? Apa enggak? Benar-benar semuanya. Keluarga Su sanggup tanggung jawab. Ini. Sungguh konyol. Aku sedang menyelamatkan nyawa nona kalian. Jangan ganggu aku mengobati, oke? Kalau terlambat waktunya, jangan sampai menunduk lagi. Kamu gila ya? Mana ada cara mengobati seperti ini? Ini benar-benar kaki yang sempurna, ramping dan lembut. Sepertinya enak juga kalau nikah dengannya, nanti bisa lu setiap hari. Tidak bisa, tidak bisa. Aku sudah punya tunangan. Dik, kamu sadar? Gimana rasanya? Sempurna, sudah bersih. Kenapa kamu pegang-pegang kakiku? Kalian ini gimana sih? Kenapa biarkan pengemis sentuh aku seperti ini? Kamu ini gimana sih? Aku baru saja selamatkan nyawamu. Gak bilang terima kasih sudah biasa, malah marahi aku. Aku cuma lagi capek banget. Merendam kaki biar rileks. Ada hubungannya apa denganmu? Kamu jelas-jelas mau ambil kesempatan. Sudahlah. Tadinya aku pikir, nikah sama kamu juga enak. Dilihat dari sikapmu, lebih baik lupakan saja. Aku cari tunanganku, Su Miaolan. Pengemis busuk, berani bermimpi tinggi. Cepat pergi. Malas berdebat dengan kalian. Omong-omong, aku cuma selamatkan kamu untuk sementara. Kalau nanti kambuh lagi, ingat cari orang yang bernasib, naga sebatang kara. Kalau terlambat, benar-benar tak tertolong. Aku pergi. Kamu bikin aku mati kesal. Terima kasih para tokoh terkemuka King Shou yang berkenan hadir dalam perayaan ulang tahun ke-25 putri kami, Miaolan. Para elit dari dunia bisnis, bela diri, dan pijat refleksi yang datang merayakan ulang tahun Miaolan membuat keluarga Su kami merasa sangat terhormat. Terima kasih. Nyonya Su terlalu ramah. Justru kehormatan kami. Bisa menghadiri perayaan ulang tahun Nona Su, perlu diketahui. Bahkan 4 utusan suci di sisi master tertinggi pun tak berhak hadir di acara pribadi keluarga Su. Kedepannya, kami masih perlu andalkan bimbingan keluarga Su. Benar, keluarga Su. Kini posisinya di King Shou tak tertandingi. Nona Su pun muda dan berbakat. Kami bisa datang ikut merasakan kebahagiaan.
adalah keberuntungan. Terima kasih atas dukungan para senior. Keluarga Sukami bisa mencapai posisi hari ini tak lepas dari dukungan kalian semua. Tapi yang lebih utama adalah kemampuan diriku sendiri. Di Kingzhou, tak ada yang bisa menandingiku. Istriku berkata dengan baik. Istriku memang yang terhebat. Kalian buta ya? Berani memasukkan pengemis untuk mengacau. Cepat seret dia keluar. Jangan kotori perayaan ulang tahun keluarga Sukami. Pengemis ini gila. Berani panggil Nona Su, istri. Jangan-jangan cari masalah. Sinting. Keluarga Su adalah keluarga elit puncak Kingzhou. Mana mungkin mau dengan anak miskin kayak gini. Mungkin dia terlalu ingin cari perhatian sampai gila. Tak tahu diri. Tak tiba kemampuan sendiri. Di Kingzhou, belum ada yang berani tantangan. Mencemarkan nama baik keluarga Sukami. Kau tahu, akibatnya membuat rumor. Percaya tidak, aku sekarang bisa. Cabut nyawamu yang hina ini. Cabut nyawaku. Kalau begitu, sunyawan keluargamu. Bukan bercanda. Ini perjanjian nenek ayahku. Dengan keluargamu dulu. Hitam di atas putih. Ada tanda tangan asli ayahmu. Tak mungkin palsu. Ku dengar, dulu keluarga Su memang pernah melarat. Katanya, bermodal satu keahlian. Jangan-jangan benar ada hubungannya dengan anak ini? Masa sih dulu keluarga Su bertunangan dengan geng pengemis? Ini keterlaluan. Tapi lihat gaya surat tunangan ini. Sepertinya memang sudah lama. Mungkin, memang ada ceritanya. Omong kosong. Siapa aku ini? Mungkin aku bertunangan denganmu? Siapa aku tidak penting. Yang penting, apakah kamu dulu pernah diselamatkan oleh seorang tukang pijat kaki? Setelah menikmati pijat kaki kelas atas. Saya tertarik dengan bisnis pijat kaki ini, lalu perlahan-lahan jadi kaya. Kebetulan, orang yang menyelamatkan nyawamu dulu adalah ayahku. Apa? Dulu, kamu sendiri yang setuju dengan perjodohan ini. Nona Su, lebih baik ikut aku saja. Jangan-jangan dia benar-benar murid master itu dulu? Dia cuma pengemis, jangan sampai dia menikahi Nyolan. Nanti merusak masa depan putriku. Omong kosong. Lihat dulu di ruang pesta ini. Siapa saja yang hadir? Para elit terkemuka seantero negeri ada di sini, yang mau melamarku. Bisa antre dari Kingzhou sampai Beijing. Mau melamar, apa kelebihanmu dibanding mereka? Mia Olan, aku bersedia memberimu 100 villa pemandangan sungai di pusat kota sebagai mas kawin kalung berlianku ini. Sangat berharga, asal kamu setuju. Sekarang juga akan kukenakan sendiri untukmu. Lihat, ini baru mas kawin yang pantas untukku. Kamu punya apa? Cuma beberapa kain usang di badan. Kain usang yang kamu minta. Barang kotor seperti ini kok dilempar ke aku? Ini mas kawinku, jangan terlalu terharu ya. Kain cuci kaki ini, ku beli dengan 1 miliar. Nona Liu mau kain cuci kaki? Gudang rumahku penuh tumpukan. Nanti saat kamu mandi, akan kuantar sendiri. Kalian ngerti apa? Kain cuci kaki ini bisa beli seluruh keluarga kalian. Ini bukan kain biasa, terbuat dari benang sutra ulung kuno, direndam dalam embun teratai salju 3000 tahun. Direndam air ambergris laut dalam, dipakai 3 sekali oleh terapis top. Bisa bikin orang biasa tembus hambatan latihan. Bantu Grandmaster stabilkan level. Ini gudang energi spiritual berjalan. Liu Ruyan, kamu jelas-jelas datang cari masalah ya? Pesta ulang tahun keluarga Su. Bukan tempatmu buat ngomong sembarangan. Masa kamu elit Kingzhou, sampai barang. Level dewa kayak gini nggak kenal? Pengetahuan dangkal banget. Dia rela. Kain Joko 9 terang ini jadi mas kawin, urusannya sudah. Mengalahkan villa jelek dan berlian kalian 10 kali lipat. Wah, jangan dibesar-besarkan. Aku buru-buru keluar. Cuma bawa kain cuci kaki ini, itu pun bekas pakai. Kamu? Gak ada barang lain, jadi mas kawin aja deh. Meski barang pusaka ilahi, tapi kok bekas pakai? Barang secon. Nyaolanku ini masih perawan. Tapi ya, siapa nemu ya dapat. Jangan repot-repot, kain giok roh putaran ini punya roh. Tadi ketakutan sama nonamu, energinya hilang semua, sekarang. Benar-benar cuma kain kaki bau biasa. Kain cuci kaki macam ini masih punya berapa? Berapapun ku beli. Aku tidak mau uang, sekarang aku hanya mau istri. Istri, isi kepalamu cuma perempuan? Pria pemalas. Sudahlah, waktu tidak menunggu. Istri, jangan berlama-lama. Ayo kita soalkan. Kamu gila. Sekarang barang berharga pun hilang. Berani-beraninya macam-macam denganku? Nyawamu taruhannya. Siapa yang berani sentuh dia sedikit, berarti melawan kekaisaran. Kamu siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Sukami? Santo, sudah waktunya pergi. Kamu bilang dia apa? Dia adalah dewa penguasa tertinggi. Santo teknisi yang ditunjuk resmi, menguasai seni kaki sejagat. Statusnya setara pangeran, gelang kaki naga sebagai bukti, tidak palsu. Santo, ampun. Tadi aku buta. Tidak pantas tidak menghormati Anda. Santo, maafkan. Kami ibu dan anak tidak tahu identitas Anda. Banyak menyinggung, mohon jangan dihitung. Santo, ampun. Kami yang buta. Pantas anak ini punya kelebihan. Ternyata turun merasakan hidup biasa. Kalau dari awal begitu kan selesai, tadi sok jago semua. Sekarang baru tahu minta ampun. Bualanmu keterlaluan, kebobolan. Kita selesai. Habis pamer, buruan kabur. Relik suci tidak mungkin salah, Anda memang Santo zaman ini. Negara ada urusan, Santo mohon cepat ikut aku pulang. Istri, sekarang percaya aku tunanganmu, kan? Ikut aku, nanti kamu jadi permaisuri Santo. Lebih berguna dari berlian jelek dan villa rusak ini. Aku ikut kamu. Santo, maafkan.
Berhenti. Dia sama sekali bukan Santo asli. Cuma penipu. Pangeran Jing Xiaoye, omong kosong apa kau? Gelang kaki naga buktinya, dia Santo resmi. Rupanya kalian belum tahu, Dewa Penguasa Tertinggi sudah meninggal. Apa? Dewa Penguasa Tertinggi meninggal? Kalau dia Santo, kenapa tidak pulang urus warisan, malah mesra-mesraan di sini? Ini jelas pengemis busuk yang tergila-gila wanita. Selesai. Sudah kubilang bolannya bobol. Apa? Dewa penguasa tertinggi meninggal? Sudah kubilang pengemis ini penipu. Dewa Penguasa Tertinggi saja mati. Mana ada Santo? Untung Pangeran Jing mengungkapnya. Hampir tertipu penipu ini, sial benar. Pengemis busuk, berani palsukan Santo untuk tipu nikah. Kau cari mati. Tadi benar-benar buta. Mau ikut penipu sepertimu. Cepat matilah. Sekelompok penipu tidak tahu malu. Ayo, bunuh mereka berdua di tempat, buat contoh. Siapa berani? Dia Santo teknisi yang ditunjuk kekaisaran. Ada gelang kaki naga buktinya. Kalian bunuh dia, berarti memberontak. Siapa aku? Hei, jangan sampai kau kaget bingung. Aku adalah Holisan. Aku adalah Holisan Teknician. Tidak ada yang palsu. Aku dengar, teknik Holisan Teknician tak ada tandingannya di dunia. Bisa bantu yang latihan mentok tembus hambatan, yang luka parah. Cepat sembuh. Holisan, kalau kau begitu yakin, coba tunjukkan kemampuanmu. Cuci kakiku, biar semua orang lihat. Apa kau benar-benar punya kemampuan? Apa? Kau suruh aku cuci kaki pria? Sial, kondisi Long Dragon Separate Meridianku belum sepenuhnya stabil. Baru pegang kaki perampok, dapat debuff besar. Aku adalah Holisan penyelamat dunia, kau berani menyuruhku. Cuci kaki bau pria tua? Kurang ajar. Holisan dunia harus bertugas menyelamatkan semua makhluk, wajib. Meneruskan keahlian dan berkah warisan leluhur ke semua orang. Masa pilih-pilih gender, bedakan usia, tak punya tanggung jawab sedikit pun. Kau bilang bukan orang yang cuma mikirin cewek, si imut-imut? Palsu. Pangeran Jing benar. Holisan harus adil, kaki pria saja tak mau cuci. Jelas Holisan palsu. Tak berani cuci berarti takut ketahuan. Cepat bunuh dia. Benar. Bunuh dia. Sudah kuduga dia penipu, sekarang ketahuan kan? Lebih baik mati-matian daripada langsung dipenggal sekarang. Hahaha, ternyata benar palsu. Kaki raja saja. Tak berani sentuh, berani mengaku Holisan Teknician? Bunuh dia. Bunuh si penipu ini. Pangeran Jinglah pemimpin sejati. Cepat naik tahta pimpin situasi. Pangeran Jing, keluarga Su kami dukung yang mulia naik tahta. Jangan bergerak. Siapa yang gerak, langsung dibunuh. Kau gimana? Keracunan? Aku? Kayaknya aku tidak bisa. Lancar. Cedera bahu leher bertahun-tahun, sembuh. Nyaman sekali. Pinggang dan punggung tidak sakit lagi. Energi spiritual mengalir di tubuh, cedera lama pergelangan, tidak sakit lagi. Holisan hebat. Nikmat sekali. Ini teknik dewa. Lihat Holisan dunia. Masih tidak bersujud? Hormat Holisan. Panjang umur Holisan. Hormat Holisan. Panjang umur Holisan. Hormat Holisan. Panjang umur Holisan. Hari ini, Guru Agung menetapkan Holisan Teknician resmi kembali.
Holisan menguasai teknik akupresur kaki sakti sejagat, bisa membuka meridian, menstabilkan dunia, menyelamatkan rakyat. Mulai sekarang, semua warga kerajaan harus menghormati Holisan seperti menghormati guru. Yang melanggar, dianggap pemberontak. Pangeran Jing. Ini tidak pantas. Kenapa bersujud pada pengemis seperti dia? Penasihat Liu, penasihat Pangeran Jing. Penasihat, selamatkan kami. Kurang ajar. Holisan ada di sini. Beraninya kau bicara seenaknya. Kalau masih lancang, siap-siap mati. Kita semua ditipu sama anak ini. Sudah kuselidiki saat Guru Agung meninggal. Sang Pangeran Suci juga dibunuh sama pasukan pemakan jiwa. Kalau tidak, kalian pikir kenapa dia yang mulia Pangeran Suci bisa pakai baju compang-camping kayak pengemis? Pikir dia lagi coba pengalaman hidup? Ternyata penipu. Sudah kukatakan, mana mungkin pengemis jadi Pangeran Suci. Bahkan berani pakai nama Pangeran Suci yang sudah meninggal. Hampir lagi tertipu sama si penipu ini. Ayo, potong pengemis ini sampai mati. Pangeran, mundur. Aku adalah Qin Yu, dewa dari Gunung Yumiao. Penjaga utama yang membawa lencana emas kerajaan. Pengawas aliran spiritual kerajaan, Pangeran Jing. Hari ini kau berani melawan Gunung Yumiao dan kerajaan? Yang mulia Pangeran Jing, jangan gegabah. Gunung Yumiao itu misterius, kalau kita bentrok sekarang, rugi besar. Prioritas kita adalah balik ke ibu kota. Manfaatkan kesempatan Guru Agung berwafat dan sebelum ditahan. Untuk rebut tahta kerajaan. HMPH, baiklah. Hari ini, demi menghormati Gunung Yumiao, aku lepaskan kalian dulu. Kita lihat nanti. Tuan, Pangeran Jing pasti punya niat jahat. Situasi ibu kota cepat berubah, aku akan ikut. Lihat apa yang mereka rencanakan, laporkan ke Tuan. Pergilah, awasi baik-baik, jangan biarkan situa ini berbuat onar. Kak, aku ada urusan mendesak di kantor, pamit dulu. Hitungan mundur 15 menit. Kamu kenapa? Tadi seharusnya tidak usah sok jago. Racun cacing pembuluh meski dinetralisir energi, sudah merusak meridian. Ditambah terus pakai teknik, menghabiskan sebagian besar energi murni yang, efek balik meridian naga sunyi. Sudah mulai menyerang diam-diam. Hitungan mundur 10 menit. Jangan dipaksakan, ikut aku ke tempatku dulu. Dekat sini sama keluarga Su. Tidak aman. Hitungan mundur 3 menit. Liu Ruyan. Siapkan air panas untukku. Air panas buat apa? Mau minum? Bisa, tolong mandikan aku. Kau mau aku mandikan kau? Jangan mikir aneh-aneh. Hanya energi murni yang tingkat A di tubuhmu, yang bisa keluarkan sisa racun cacing pembuluh di tubuhku. Mandi biasa tidak cukup, harus kau yang mandikan sendiri. Harus terkontak dengan aura spiritual. Baik, baik. Jangan main-main ya. Cepat masuk, aku tidak akan melihatmu. Aura Yin murni level A, terus merawat. Racun serangga sisa, dipercepat pengeluarannya. Meridian sedang diperbaiki, kondisi tubuh 20% sampai 30%. 35%. Tolong tetap kontak. Sentuhan ini, aura ini, Liu Ruyan cantik. Auranya juga murni. Bagaimana kalau menikah dengannya juga bagus? Setelah anak ini bersih, ternyata cukup ganteng. Aku sudah hampir selesai mandi. Bagaimana kalau aku juga memberimu? Kamu lagi mikir apa? Ruyan, kamu di rumah? Cepat keluar. Waduh, kenapa ibuku tiba-tiba datang?
Cepat sembunyi. Jangan bersuara sama sekali. Kalau ibu lihat selesai sudah. Gimana aku sembunyi? Kamar mandimu cuma segini. Ruyan, Ruyan, Jangan bersuara. Jangan bergerak sama sekali. Ruyan, kamu lagi ngapain di dalam? Sudah dipanggil berkali-kali nggak jawab. Aku tadi mandi sendiri, nggak dengar. Sendiri. Halo, Bu. Anak ini sudah besar. Kok bertindak nggak pakai pertimbangan? Dengan statusmu, cari pria buat mandi bareng. Yang seperti apa nggak ketemu, malah bawa pengemis. Nggak nyangka kamu suka yang kayak gini. Bu, dia bukan pengemis. Sekarang aku nggak peduli ini dulu. Sekarang di luar lagi kacau balau. Raja Jing dan berbagai pihak lagi berebut kekuasaan. Ini kesempatan emas, harus pilih sisi yang tepat. Keluarga Liu kita nanti bisa berdiri tegak di Kingshou. Dengar-dengar ada juga master teknisi suci turun ke Kingshou. Bu, Anda nggak perlu tanya-tanya orang lagi. Master teknisi suci yang Anda cari, itu aku, Master suci Anda. Kira keluarga Liu nggak ada yang pernah lihat dunia. Master suci ditunjuk langsung oleh Master Immortal Agung, statusnya mulia. Mana mungkin gelandangan jalanan kayak kamu bisa niru-niru. Cepat pergi, jangan ngomong sembarangan di sini. Bu, aku juga nggak tahu dia benar apa nggak. Tapi dia memang lumayan hebat. Kayaknya cuma di dekatnya. Tubuhku jadi makin sehat hari demi hari. Anakku sayang, ini bisa dibicarain? Cepat pergi, jangan ganggu urusan besar keluarga kami di sini. Aku tidak pergi. Aku datang untuk menikahi putrimu. Aku izinkan kamu masuk karena kasihan. Jangan coba-coba berbuat lancang. Ibu, kakak, lihat tamu penting yang kubawa pulang. Ini orang penting yang bisa membuat keluarga Liu langsung melesat ke puncak. Nona Liu, hari ini aku datang atas perintah Pangeran Jing. Khusus untuk melamar Nona Liu. Pangeran Jing memegang pasukan besar. Setelah Guru Agung wafat, kekaisaran tak punya pemimpin. Naiknya beliau ke tahta hanyalah masalah waktu. Jika kamu menikah ke istana pangeran, kamu akan menjadi permaisuri Jing yang sah. Nanti saat beliau naik tahta, kamu akan menjadi permaisuri yang memimpin dunia. Saat dia menyanyi, dia benar-benar seperti permaisuri. Jauh lebih hebat dari permaisuri keluargamu. Hahaha. Kamu, pengemis kecil ini di rumahku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Cepat pergi dari sini. Jangan mengganggu pemandangan. Mengganggu penasihat Liu dan acara bahagia yang sangat besar ini. Adik, kenapa kamu? Pagi tadi kamu bilang ada urusan perusahaan. Bagaimana bisa terjadi? Kamu jadi orang yang lagi? Kakak tidak mengerti apa-apa. Sekarang dunia segera akan menjadi milik Pangeran Jing. Berapa banyak koleksi yang kugunakan? Betapa besar usahaku. Baru bisa membuat Pangeran Jing tertarik padamu, mestinya menjadikan sulit. Ini keberuntungan yang sangat besar. Lamaran dari penasihat Liu ini, keluarga Liu kami setuju. Terima kasih atas perhatian Pangeran Jing. Jika Ruyan bisa masuk istana pangeran, itu adalah keberuntungannya dan kehormatan bagi keluarga Liu kami. Anda pulang dulu mendengar kabarnya. Kami di sini segera mempersiapkan. Tidak akan menunda urusan besar pangeran. Lamaran ini, aku tidak setuju. Kamu siapa? Seorang pengemis entah dari mana. Berani ikut campur urusan keluarga Liu kami? Lamaran ini bukan urusanmu. Setuju atau tidak, bukan kamu yang menentukan. Keluarga Liu kalian berani sekali. Ternyata menampung penjahat yang memasukkan diri sebagai putra suci. Bagaimana? Ingin ikut bersamanya? Keluarga Liu kami diberi 10 nyali pun tidak berani. Orang ini, dia sama sekali bukan dari keluarga Liu kami. Tapi dia sekarang berada di wilayah keluarga Liu kalian. Jika Pangeran Jing tahu hal ini, hari-hari baik keluarga Liu mungkin sudah sampai di ujungnya. Tapi aku sudah punya suami. Apa katamu? Kamu punya suami? Siapa? Dia, Wei Chen. Kami sudah bersama sejak lama. Wah, hebat ya Liu Ruyan. Kapan kejadiannya? Urusan sebesar ini, tidak berdiskusi denganku? Jangan banyak bicara. Bantu aku lepaskan dari situasi sulit ini dulu. Berapa banyak uang yang kamu mau, sebut harganya. Nanti aku bayar penuh. Uang tidak kukurangi. Aku mau dirimu. Kamu ini kok gak punya muka sama sekali. Siapa yang tadi nolongin kamu? Ini lagi mikirin mau balas budi, tunggu kita nikah. Aku bakal pakai teknik pijat ajaib buat nyelamatin kamu tiap hari. Jamin energi kamu melonjak, lebih bagus dari jadi selir raja. Minggir sana. Urusin dulu urusan yang ada di depan mata. Nanti kita hitung-hitung lagi. Kamu gila ya? Kamu tahu gak kamu ngomong apa? Dia cuma gelandangan palsu yang ngaku-ngaku pangeran suci. Kamu ikatan sama dia, mau ngerusak seluruh keluarga Liu. Kak, apa kamu kemasukan guna-guna sama anak ini? Pangeran Jing itu siapa? Dia itu apa? Demi seorang gelandangan, kamu mau hancurin masa depan keluarga Liu. Penasihat Liu, tolong jangan sama-sama sama kakak saya. Kakak saya silakan bawa aja, mau diapain juga keluarga Liu. Gak bakal ada keluhan setengah kata pun. Atas dasar apa kamu sembarangan tangkap orang? Ini wilayah keluarga Liu. Atas dasar apa? Atas dasar Pangeran Jing.
yang sebentar lagi bakal jadi penguasa dunia. Nanti waktu dia naik tahta, satu kalimat bisa bikin keluarga Liu hidup. Satu kalimat juga bisa bikin keluarga Liu mati. Tangkap. Siapa yang berani mendekat? Nona Liu. Kamu beneran mau demi gelandangan bau ini? Sampai nggak peduliin keluarga sendiri, seluruh anggota keluarga Liu. Puluhan nyawa orang, semuanya nggak dihiraukan. Kalau aku nggak setuju gimana? Kepala suku, kok Anda bisa datang? Kakek, salam ketua suku. Baru sampai depan pintu, udah dengar ada orang mau. Di wilayah keluarga Liu, tentuin hidup mati seluruh anggota keluarga Liu. Hari ini pengen lihat, ini masalahnya apa sih? Mana berani, mana berani. Saya khusus diperintah sama Pangeran Jing. Datang buat jenguk Anda yang tua. Kakek, mereka jelas-jelas mau maksa aku nikah masuk istana Jing. Dan mau bawa paksa aku pergi. Tapi aku udah punya hati. Kak, kamu gila, udah kayak gini masih ngebelah. Gelandangan bau ini ngomong, kayaknya kamu udah kebanyakan enak. Pokoknya mau ikut dia, minta-minta di jalanan baru lega. Kakek, jangan sampai tertipu sama dia, ini dia. Gelandangan asal-usul nggak jelas, yang mau merusak keluarga Liu. Kesempatan emas buat deketin Pangeran Jing. Anda harus bela kita, usir dia keluar. Jangan kurang ajar. Tuan Wei Chen itu, tamu kehormatan keluarga Liu. Masa boleh kamu perlakuin kurang ajar kayak gini? Liu Changsong. Aku lihat keluarga Liu setia sama kerajaan bertahun-tahun. Untuk yang mulia Raja Jing, merekomendasikan Liu Ruyan ke rumah sebagai selir untuk keluarga Liu Anda. Kau punya kesempatan untuk terbang. Saya ingin melindungi seorang pengemis. Cepat dan biarkan Liu Ruyan kembali ke istana. Tersinggung, yang mulia Raja Jing menghukum keluarga Liu Anda. Tuduhan konspirasi. Itu karena keluarga Liu saya telah bermain untuk kekaisaran selama bertahun-tahun. Menjaga aturan kekaisaran melindungi kehidupan kekaisaran. Keluargaku tidak boleh melakukan apa yang buruk bagi kekaisaran. Belum lagi Ruyan, cucuku dari keluarga Liu. Pernikahan adalah peristiwa seumur hidup. Setidaknya suaminya tidak harus menjadi perebutan kekuasaan. Celakalah yang berani. Yang mulia Raja Jing, Liu Changsong, saya pikir Anda sudah tua dan bingung. Kirim sendiri terlebih dahulu. Lusinan orang dari keluarga Liu akan menggugurkan Anda. Itu sudah cukup bagimu. Tapi anjing patroli di sekitar tuan Anda. Ketika penjahat itu bertekad, dia berani berlari ke situs keluarga Liu saya. Mengonggong dan tidak melihat apa itu. Keluarga Liu Anda menunggu, yang mulia Raja Jing. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Kakek, kita telah menyinggung Raja Jing. Dia pasti akan bermasalah dengan keluarga Liu di masa depan. Apa yang bisa saya lakukan? Saya Liu Changsong, tim yang hanya berdiri untuk kekaisaran seumur hidup. Raja Jing adalah pencurian. Mereka yang mencoba merebut kekuasaan tidak layak untuk menguasai dunia. Mulai sekarang, keluarga Liu naik dan turun. Siapapun yang berani berkongsi dengan Raja Jing akan secara otomatis keluar dari keluarga Liu. Genealognya tidak pernah dikenali. Kakek, kau terlalu hebat. Barusan tadi juga sangat tampan. Bagaimana Anda bisa melihat siapa yang baik dan siapa yang buruk? Ya, Liu Changsong, adikku Wei Chen telah turun untuk berlatih. Anda memiliki akar yang dalam di Kingzhou. Pastikan untuk merawatnya. Hanya saja situasinya mengkhawatirkan. Raja Jing berambisi. Tampaknya ada makna. Orang yang kujaga. Apa yang bisa dilakukan Raja Jing? Tapi itu pengalaman jika dia di Kingzhou. Tanpa rambut, jangan katakan Raja Jing. Bahkan 10 Raja Jing tidak bisa menyelamatkanmu. Ya, hamba ingat pesan dewa, pasti akan menjaga dengan ketat. Keselamatan Pangeran Suci, takkan biarkan dia terluka sedikit pun. Kamu pulang dulu atur persiapan, soal Kingzhou sementara kamu yang atur. Aku siap-siap dulu, turun gunung lihat-lihat. Sambil lihat adikku, sekalian lihat pengantin barunya. Hamba paham. Ruyan, tadi kamu bilang, Wei Chen itu suamimu. kakek, jangan ngomong sembarangan. Itu cuma acting tadi. Untuk menghadapi Raja Liu, sandiwara aja. Bukan beneran. Nah, bisa acting berarti ada jodoh. Kalian berjodoh begini. Langsung nikah aja, besok kalian langsung upacara pernikahan. Wah, kupikir aku udah buru-buru mau cari istri. Kakekmu lebih semangat lagi, karakternya. Jangan-jangan dia juga umurnya. Kakek, kami baru kenal sehari, belum saling kenal. Masa bisa sembarangan nikah? Ah, aku udah hidup lama banget, nggak bakal salah lihat orang. Anak ini jujur. Kemampuannya juga nggak buruk, cocok sama kamu. Aku suka anak ini. Urusan ini udah diputusin, nggak bisa dinego. Pangeran Suci, cepat ikut aku. Kamu juga buru-buru gini, tunggu aku nikah dulu. Nggak bisa, Raja Jing mau naik tahta.
Kakek, upacara besar naik tahta Raja Jing. Kok kamu masih bawa pengemis busuk ini? Ini bunuh diri. Barusan di rumah aku bilang. Kamu langsung lupa. Kakek, lihat situasi dong. Raja Jing naik tahta hari ini, dunia jadi miliknya. Prinsip setia tuamu udah ketinggalan zaman. Aku ikut Raja Jing sekarang, buat cari jalan buat keluarga Liu. Buat keluarga Liu, raih masa depan keluarga teratas. Pencuri negara macam ini pantas naik tahta. Kalau dia bisa duduk di kursi naga, berarti aku bisa jadi pemimpin alam semesta. Kamu lancang. Jangan banyak omong sama dia. Buruan kalahkan raja palsu ini. Pulang nikah, jangan bikin orang tua nunggu lama. Udah gini masih mikirin itu. Liu Ruyan, nggak nyangka. Selera bintang internasional unik banget, sampah keluarga Su yang kami buang. Dia pungut buat suami. Mungkin King Zhou nggak ada orang, cari pengemis buat gantian. Iya, pengemis tanpa identitas. Berani datang ke upacara naik tahta cari keributan. Anggap wilayah Raja Jing seperti jalanan. Bisa senaknya. Sayang, keluarga Liu salah pilih kubu. Nanti Raja Jing naik tahta, keluarga Liu sendiri susah. Pengemis ini, mungkin bahkan sisa makanan dingin pun tak dapat. Jangan asal bicara, dia bukan suamiku, cuma teman biasa. Itu cuma pengemis biasa, hahaha, di acara apa ini? Berani ikut campur, hahaha. Nona Su, dulu aku turun gunung untuk menikahimu. Itu menyelamatkan nyawamu. Kau malah tak berterima kasih, tapi aku penasaran. Kakiin ke-9-mu, kok belum menghantam balikmu? Ini seharusnya tidak mungkin. Kamu kejam sekali, berani mendoakan aku sakit. Kau cari mati. Aku tak izin kau tidak hormat pada Miaolanku. Seorang pengemis, berani bicara seenaknya di sini. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Ini urusan keluarga kekaisaran kami. Jangan cari masalah di sini, nanti malah kena getahnya. Hahaha. Dengar tidak, Wei Chen, jadi hewan peliharaan keluarga Liu. Harus bersikap seperti hewan peliharaan, jangan kira. Keluarga Liu memberimu makan, lalu kau bukan pengemis lagi. Yang tahu diri cepat pergi, jangan mengganggu pandangan di sini. Hah? Hari ini di pesta penobatan ini, kalian semua duduk di bawah. Sedangkan aku, harusnya duduk di tempat utama. 2 kali makan kenyang, otakmu jadi rusak ya? Sekarang juga pergi dari sini. Mana mungkin, Pangeran Jing mana mungkin. Mengundang pengemis sepertimu duduk di tempat utama. Urusanmu apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau seorang pengemis. Bagaimana bisa memiliki harta karun seperti ini? Upacara penobatan Pangeran Jing. Mana boleh kau gunakan ilmu sesat, berpura-pura jadi hantu. Ya, Pangeran Jing, di atas panggung penobatan ini, seberapa sombong pun dia, berani tidak mengundang. Istana Awan Samar kami hadir, tanpa pengakuan istana kami. Jangan bicara naik tahta jadi kaisar, pakai 8 jubah naga sekalipun. Di dunia ini, siapa yang akan mengakuinya sebagai raja? Aku tak peduli kalian dari istana apa. Hari ini adalah upacara penobatan Pangeran Jing. Di wilayah King Zhou, aku yang berkuasa, lebih baik jangan cari masalah di sini. Atau jangan salahkan aku tak kenal ampun. Wei Chen, jangan cari masalah, karena semua orang adalah tamu undangan pesta. Hari ini sebaiknya jangan cari masalah. Raja baru akan segera naik tahta. Itu seharusnya sukacita bagi semua. Kamu jangan bicara sepatah kata pun, dengar tidak? Wei Chen dengar, aku pasti dengar kata istriku. Tapi, apakah Pangeran Suci dengar atau tidak, aku tidak tahu. Pangeran Suci cepat pergi, waktu baik sudah tiba, jangan sampai urusan besar terlewat. Atas mandat langit, Pangeran Jing berbudi luhur dan berbakat. Wibawa menyebar ke 4 penjuru, kini Guru Agung telah tiada, dunia tanpa pemimpin. Khusus dinobatkan sebagai kaisar, memegang tampuk kekaisaran. Aku tidak setuju. Jenazah Guru Agung belum dingin, kau tidak selidiki dulu kebenaran kematiannya. Malah buru-buru naik tahta jadi kaisar. Sungguh konyol. Apalagi, legenda mengatakan putra suci teknisi sudah turun di King Zhou. Tahta kaisar ini seharusnya milik putra suci. Mana boleh kau curi? Putra suci? Putra suci yang kau bilang itu, mana? Berani-beraninya, panggil dia kemari, biar raja ini lihat. Kurasa air di pemandian hari ini kurang panas. Kebetulan, darah panasmu yang tak tahu diri ini bisa dibuang ke tungku untuk dibakar. Tunggu dulu. Kurang ajar. Kau, pengemis jalanan. Berani duduk di kursi utama panggung penobatan? Ini bukan tempatmu. Kenapa nggak boleh? Tiket masuk ini. Bukannya Wang Fujin yang bagi? Jangan-jangan. Upacara penobatanmu juga ada tiket palsu. Jual kursi bohongan? Bagus, kau bukan cuma penipu yang mengaku putra suci. Ternyata juga pencuri licik. Kursi eksklusif Istana Awan Yumiao pun berani kau curi. Hari ini raja akan beritahu akibat mencuri. Ya udah gue duduk sini. Lu mau gimana? Wei Chen, gue bilang, jangan cari masalah. Baru datang udah bikin ribut, mau apa sih?
Wah, bukankah ini selir liuku? Memang tahu menyayangi. Belum menikah pun. Sudah tahu bantu raja bicara, mengatur orang luar. Rupanya raja tidak salah pilih. Aku tidak membelamu. Ini tata krama keluargaku. Keluarga Liu memang keluarga terhormat turun-temurun, bertindak sopan. Hormat, hormat. Kalau ku beritahu, jika hari ini kau tidak menikah denganku, maka keluargaku Liu akan dicabut gelarnya. Semua orang diasingkan ke perbatasan, cuci kaki orang liar. Lalu bagaimana kau menghadapinya? Apa? Kakak kandungku, dengar nggak? Cepat pergi. Karena egoismu, keluarga kita akan hancur. Apa yang kau omongkan? Dia istriku. Jangan mimpi, kodok ingin makan angsa. Kau diam. Paduka Pangeran Jing, hamba perempuan ini hilaf. Mohon ampunan. HMPH, pengawal, bawalah permaisuriku. Hari ini raja naik tahta jadi kaisar, maka bersama permaisuri Liu menerima penghormatan. Sekalian di panggung ini, kita akan menikah. Tidak, aku sangat tidak setuju. Ini urusan keluarga Liu, dan ini juga tanggung jawabku. Sebagai anggota keluarga Liu, keluarga kami turun-temurun mengabdi pada kekaisaran. Ini Paduka Pangeran Jing naik tahta jadi kaisar. Maka beliau penguasa dunia. Demi keluarga, aku harus lakukan ini. Kau tidak mengerti apa-apa. Cuma tahu sok jago bikin onar. Pergi kau. Liu Ruyan menghadap. Yun 11, maaf ya. Berkeliaran. Sudah kubilang, jangan ada yang berani sentuh istriku. Bukan cuma kamu, raja palsu pencuri ini. Dewa sekalipun datang, tidak akan kubiarkan. Dasar bajingan, berani-beraninya kau merusak upacara penobatanku. Kamu mengandalkan tenaga kasar? Baiklah, akan kulihat tinju anak liar macam kamu. Atau pedang pasukan elit kerajaanku yang lebih kuat. Awas, kepung panggung penobatan, lapis dalam dan luar. Hari ini, si kurang ajar ini harus mati di atas panggung penobatan. Jangan takut. Hari ini, mesti nyawatannya. Aku akan bawa kamu dari sini. Berani sekali, Pangeran Jing. Berani lawan. Santo teknisi zaman ini bahkan mengerahkan pasukan untuk membunuh. Ini pemberontakan terbuka. Apa hukum kerajaan masih ada di matamu? Apa wasiat guru agung sudah kau lupakan? Wahaha, Santo, kurasa kau sudah dibodohi anak ini. Santo sudah lama mati. Ini adalah 4 dewa suci, pertanda surgawi yang membawa keberuntungan. Langit memberkati transisi kekuasaan kerajaan kami dengan damai. Melindungi penobatan raja baru. Langit membantu yang mulia. Cepat perintahkan bunuh mereka. Jangan sampai lewat waktu penobatan. Sia-siakan berkah langit. Pasukan, dengarkan perintahku. Bunuh tanpa ampun. Dewa Utara. Kalau begitu, ayo. Dewa Penggosok Utara. Dewa Sauna Barat. Dewa Pijat Selatan. Dewa Mata Air Panas Timur. Kami berempat. Atas perintah wasiat guru agung, mendengar kekacauan di dunia. Turun khusus untuk melindungi penerus sah kerajaan, memberantas pengkhianat. Datangnya tepat. Aku adalah Pangeran Jing Shaoye. Yang ini adalah sebagai penerus sah kerajaan. Kalian, segera. Lindungi keselamatanku. Bunuh 2 pemberontak gila di atas panggung ini. Bunuh mereka. Para dewa, mohon pertimbangkan. Sebelum wafat, guru agung meninggalkan wasiat. Tahta kerajaan harus diwariskan kepada Santo teknisi yang ditunjuk. Gelang naga pencari ini adalah pusaka suci yang diwariskan langsung oleh guru. Hanya Santo yang sah dapat menggerakkan kekuatannya. Yang mulia Wei Chen lah yang ditunjuk guru. Jakui pusaka suci, Santo penerus yang sebenarnya. Kami memberi hormat kepada Yang Mulia Santo. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Apa? Dia benar-benar Santo? Cuma dengan barang rusak begini. Kenapa bisa membuktikan dia Santo? Dia sama sekali bukan Santo. Kalian semua dibodohnya. Kalau dia benar-benar Santo warisan langsung guru agung. Dulu, dia bahkan tidak berani cuci kakiku. Teknik pijat kaki paling dasar pun tidak berani tunjukkan. Bisa dibilang sebagai pangeran teknisi suci? Astaga, mainan lama lagi ini. Si tua ini emang gak punya cara lainnya. Yang Mulia, mencuci kaki Anda adalah kehormatan terbesar bagi Liu Junming. Biarkan aku yang lakukan. Aku pasti akan melayani kaki mulia Anda dengan nyaman. Bodoh. Kaki-kaki ini telah melalui pelatihan intensif selama 820 hari oleh teknisi terbaik di kekaisaran. Menjadi kaisar kaki beracun yang sempurna. Orang biasa yang menyentuhnya sedikit saja akan merusak meridian dan mati keracunan. Bukankah kau pangeran suci? Bukankah kau dapat warisan master? Sekarang, buktikan pada semua orang, apakah kau benar-benar pangeran suci? Atau hanya penipu yang mengaku-ngaku? Yang Mulia Pangeran. Bukan kami tidak percaya padamu. Tapi ini menyangkut masa depan kekaisaran. Mohon Yang Mulia Pangeran bersabar sedikit, buktikan identitasmu. Agar semua orang percaya. Bersabar apaan? Terakhir kali cuma nyentuh kaki si tua ini. Nyaris nyawaku melayang. Sekarang tubuh Surya 9-ku. Semakin kuat, bertentangan dengan racunnya.
Kalau disentuh, bisa-bisa langsung ketemu master di alam baka. Kenapa? Takut? Kalau kau tidak berani, bunuh diri di depan semua orang sebagai permintaan maaf. Kalau kau bisa buktikan kau pangeran suci, aku benar-benar akan menikahimu. Hah? Aku gak mau nyentuh. Kalau benar Pangeran Suci, mana mungkin takut menghadapi ujian kecil begini? Jelas-jelas cuma omong kosong. Cuma, pengemis jalanan berani mengaku sebagai Pangeran Suci. Berkeliaran menipu, sekarang ketahuan. Berani membuktikan diri pun tidak. Sungguh mengerikan. Penipu, kau hampir membunuhku. Masih berlagak di sini, Yang Mulia Pangeran Jing. Cepat perintahkan bunuh dia. Kesempatan sudah kuberikan. Kau sendiri yang tidak mengambilnya, memilih jadi pengecut. Karena kau tidak berani membuktikan diri, bunuh dirilah. Awalnya kukira kau benar-benar hebat, benar-benar pangeran suci. Ternyata dari awal sampai akhir hanya pura-pura. Cuma mencuci kaki, menyentuh kedua kakinya saja. Sudah bisa membuktikan identitasmu, membuat semua orang percaya. Kau terus menghindar seperti ini, sulit bagi kami percaya. Kau adalah penerus sah kekaisaran yang ditunjuk master. Hei, ngerti dong. Aku ini pangeran teknisi suci masa kini, menguasai. Seni kaki sehari. Kenapa dia selalu menjauhi? Kaki bau pria tua ini. Kalau tersebar, aku berhasil sebagai pangeran suci. Ketua grup keuangan Jin Shou, Tuan Jin Pao, telah tiba. Pemilik dojo angin kencang, Raja Pedang Angin Kencang, telah tiba. Lihat, sekarang kau berbohong lagi pun sudah tidak ada gunanya. Sokonganku sudah datang, bos grup keuangan terbesar di kekaisaran ini. Dan kepala perguruan silat terkuat, semuanya orang-orangku. Dengan bantuan mereka, seluruh King Shou, seluruh kekaisaran. Siapa yang berani menghalangi aku naik tahta? Hamba menghadap Pangeran Jing. Wah, lama tak jumpa kalian berdua. Hei, bukankah ini pengemis kecil dari istana awan samar itu? Pengemis ini ternyata kenal Tuan Jin. Dan Dewa Dao, pasti cuma terwaktu. Mengemis di gunung, lucu banget. Berani-beraninya menyapa. Jadi pengemis sampai seluruh King Shou kenal kamu. Aku aja malu. Ayo, silakan duduk. Mana bisa Bapak berdiri? Apa-apaan ini, pengemis kecil? Maksudnya adik seperguruan. Silakan minum teh, adik. Teknik pijat kakiku ini. Cocok tidak? Kalau tidak, aku ganti teknik lain, pasti membuat Bapak nyaman. Lumayanlah. Cukup. Yang Mulia, ingat tidak waktu di Gunung Awan Samar? Anda mengajari saya 2 jurus pedang? Saya latih siang malam, ciptakan jurus angin berapi. Kekuatannya 2 kali lipat. Setelah ini selesai, tolong ajar saya lagi. Bisa-bisa. Yang Mulia, sejak lihat kekayaan Anda di Gunung Suci, saya kerja keras cari uang. Oh ya, Yang Mulia. Kakak seperguruan King Yu, bagaimana kabarnya? Kami ingin berkunjung, tapi takut ganggu. Kakakku baik-baik saja, jangan ganggu dia. Apa? Dewa Dao, kalian gila? Kalian janji akan mendukungku. Bantu aku naik tahta. Sekarang malah sujud ke pengemis. Apa maksudnya? Pangeran Jing, maaf ya. Ini teman kami, sering ketemu juga. Berkelahi cuma bikin rusuh, nggak perlu. Nggak perlu. Dia hancurkan upacara penobatanku, curi calon permaisuriku, gagalkan rencanaku. Kalian bilang nggak perlu? Baik. Kalau tak mau bunuh dia, aku tak paksa. Sekarang, aku perintahkan kalian lindungi keamananku. Aku akan naik atas sekarang, jangan sampai ada yang ganggu lagi. Baik, Pangeran Jing. Sambil bawa calon permaisuriku ke sini. Siap. Coba sentuh dia. Adik, tolonglah, aku hanya butuh dia sebentar. Nanti aku makan. Itu bahasa manusia. Ini pernikahan, pikirkan aku baik-baik. Kamu berani menyinggungnya? Tentu tidak berani. Tapi aku, kamu berani? Ada apa? Ya, sudah tahu. Saudara. Ini Dewa King Yu turun ke dunia. Selamat datang Dewa. Dewa King Yu, siapa ini? Gunung Awan Samudra adalah entitas yang melampaui kaisaran. Kehadirannya misterius, kekuatannya tak terukur. Hanya satu klan dari gunung ini. Sudah cukup untuk menghancurkan sebuah negara. Setiap kaisar yang naik tahta harus mendapat bantuan dan perlindungan dari Gunung Awan Samudra. Dewa apapun itu. Menurutku, cuma dukun perempuan yang pura-pura sakti. Cantik sekali. Dunia di bawah masih begitu ribut, sudah ribuan tahun. Tak ada kemajuan. Berebut apa? Cuma barang duniawi, apa yang perlu diperebutkan? Dewa benar. Kamu dari mana munculnya? Aku. Sudahlah, tidak penting. Pergilah. Kenapa? Sudah turun gunung begitu lama. Masih belum selesaikan urusan kecil ini? Kakak di gunung. Sudah sangat cemas. Katakan, biar aku lihat siapa yang tidak tahu diri. Berani mengganggu adikku. Kakak, dia. Dia menyuruhku mencuci kakinya yang bau. Dan merebut istriku. Kamu dukun dari mana? Berani berpura-pura sakti di hadapanku. Pada upacara penobatanku. Wajahmu lumayan. Kalau tahu diri, tunduk padaku. Aku akan menjadikanmu selir. Aduh, dukun.
Ini ilmu hitam apa? Tanpa pengakuan dari Istana Awan Samudraku, meski kau kenakan 10 jubah naga, duduk di singgasana emas ini, kau tetap pencuri negara tanpa legitimasi. Pewaris suci yang ditunjuk Gunung Awan Samudraku. Adik seperguruanku King Yu, bukanlah sampah sepertimu, yang bisa difitnah dan dipaksa. Pewaris, benar Tuan Pewaris. Kami menghadap Tuan Pewaris. Hormat pada Tuan Pewaris, selamat datang kembali Tuan Pewaris. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Akulah yang sah. Akulah yang seharusnya naik tahta. Kalian berdua, sia-sia kami dulu memberi kalian sedikit bimbingan. Tapi saat ada masalah, tak punya pendirian. Hanya ikut-ikutan, bahkan tak bisa mengenali identitas adikku. Sungguh mempermalukan Gunung Awan Samudra. Hamba salah, mohon Xianzun maafkan. Kedepannya, pasti sedia mengikuti Pangeran Suci, takkan berkhianat lagi. Saudara, kekacauan ini sudah hampir beres. Cepat selesaikan pernikahan dan pulang. Ingat, inti usul pengsuan. Bukan cuma teknik. Tapi juga membedakan benar salah. Menjaga hati murni. Terima kasih bimbingan Shiji, adik ingat baik-baik. Yang mulia, situasi sudah berubah. Lebih baik mundur dulu. Rencanakan lagi nanti. Aura ini, sepertinya ada yang memisahkan paksa. Sisa energi almarhum guru, lalu menyuntikkannya ke tubuhnya. Pangeran Suci asli, cuma gelar curian. Wei Chen, kau pikir kau bisa duduk tenang di posisi Pangeran Suci? Hari ini akan kubuktikan siapa yang layak kuasai dunia ini. Hati-hati, dia tidak seperti biasanya sekarang. Gelang kaki rusak ini lumayan menarik. Bahaya. Tidak mungkin. Gelang naga pencari malah mengakui dia sebagai tuan? Jangan-jangan, Pangeran Jinglah Pangeran Suci sejati? Jangan-jangan Pangeran Jinglah Pangeran Suci sejati? Kita salah lihat sebelumnya. Wei Chen lah penipu. Pangeran Jing. Gelang naga pencari adalah pusaka suci warisan almarhum guru untuk Pangeran Suci. Apa yang kau lakukan pada pusaka suci ini? Pusaka almarhum guru. Hahaha, cuma besi tua. Wei Chen, kau pikir pakai gelang kaki ini bisa pura-pura jadi Pangeran Suci? Sungguh naif dan konyol. Yang mulia. Hamba tahu, Andalah yang ditakdirkan. Penipu Wei Chen itu sudah lama harus dibongkar. Pangeran Jing bijaksana dan perkasa. Jalah Pangeran Suci asli. Sebelumnya, kami tertipu sama gak sebagai pilihan. Mohon yang mulia maafkan. Kau, penipu ulung. Bawa gelang kaki rusak, berani menipu, pura-pura jadi Pangeran Suci. Sekarang terbongkar oleh yang mulia, masih ada apa lagi yang kau katakan? Ternyata penipu. Yang mulia hebat, bahkan pusaka almarhum guru bisa dihancurkan dengan tangan kosong. Dunia ini pasti milik Anda. Si penipu Wei Chen ini berani mengincar posisi Pangeran Suci, pantas mati. Sepertinya dia juga kerasukan. Saat ini jangan gegabah bertempur. Harus cepat pergi. Kalian semua salah. Wei Chen bukan penipu. Dialah Pangeran Suci yang ditunjuk almarhum guru. Meski gelangnya hancur. Perselisihan legitimasi Pangeran Suci tak bisa ditentukan hanya dengan kata-kata. Gelang naga pencari sudah hancur, hanya bisa diadakan uji kaki agung. Tetap dengan teknik menguasai kaki manusia yang bisa lagu dahulu. Pemenangnya adalah putra suci yang sah, bisa naik tahta. Uji kaki. Tentukan keunggulan dengan teknik, tentukan keabsahan dengan kekuatan. Adil dan jujur. Seluruh dunia bisa menyaksikan. Uji kaki. Baiklah. Pangeran setuju. Zuo Wei Chen. Berani kau terima tantangan? Kalau tidak berani, bersujud dan minta maaf di depan seluruh dunia. Lalu pergi dari Qingzhou, jangan pernah kembali. Kalau kau berani, 3 hari lagi. Aku akan di komandian kerajaan Qingzhou, biar kau tahu. Apa itu teknik menguasai kaki menuju kesaktian yang sesungguhnya. Kalau tak berani, pergi. Jangan tahan posisi tapi tak berbuat. Buang-buang waktu. Kupikir dia memang tak berani. Sekarang gelang kakinya pecah, wajah aslinya pasti ketahuan. Aku terima tantanganmu. Wei Chen. Pura-pura pingsan lagi. Tak berani hadapi. Cuma bisa kabur dengan cara ini. Penakut, penipu sok-sokan. Sekarang ketahuan kan? Tuanku bijaksana. 3 hari lagi sambut tuanku naik tahta. Hahaha. Ternyata penipu. Karena dia tak berani bertarung. Maka 3 hari lagi diuji kaki, pangeran sendiri yang naik panggung. Terima penghormatan seluruh dunia. Kalau dia tak datang, hukum sebagai putra suci palsu, hukuman sampai keluarga Liu. Tak ada yang lolos. Bagaimana, Dewa Agung? Meridian putra suci rusak parah, ditambah gelang kaki, naga mencari lepas. Energi yang murni banyak terbuang, sudah merusak dasar. Kalau tak segera diobati, apalagi uji kaki 3 hari lagi. Mungkin nyawanya tak bisa diselamatkan. Di tubuhnya, masih ada sisa racun Jing Wang Wan Du Jue Mai. Bentrok dengan energi yang murni, makin parah. Mau sembuhkan, sulit. Dewa Agung, tolong, pikirkan cara. Hanya satu cara selamatkan Wei Chen, tapi... Cepat katakan. Sesulit apapun, aku harus selamatkan dia. Tubuh yang murninya harus pakai kaki penjinak naga. Serap energi yin murni dari tubuh 9 yin. Harmonisasi yin yang lama baru bisa sembuh. Apa maksudnya? Siapa punya kaki penjinak naga dan tubuh 9 yin ini? Aku tak paham. Hanya 2 orang di dunia.
Satu adalah Su Miaolan. Putra suci sebenarnya turun gunung untuk menikahinya. Aku sekarang akan bawa dia paksa. Bukannya masih ada satu lagi. Yang satu lagi adalah kamu. Perkara pernikahan, Nona Liu, pertimbangkan baik-baik. Bagaimana aku bisa punya kaki naga penakluk dan tubuh 9 yin? Aku tidak pernah tahu. Bodoh, sejak kecil tubuhmu istimewa. Hanya saja kami selalu menyembunyikannya darimu, takut kamu dikincar orang yang berniat jahat. Kaki naga penaklukmu tersembunyi di dalam meridian spiritual. Tubuh 9 yin memang bawaan lahir. Hanya belum terbangun. Hanya dengan tubuh 9 yinmu, menggerakkan kaki naga penakluk, melepaskan energi yin murni, bersatu dengan tubuh yang murni pangeran suci siang dan malam, baru bisa menetralkan sisa racun dalam tubuhnya, memperbaiki meridian yang rusak, memanggil kembali energi spiritual yang tersebar. Tapi metode penyatuan ini harus dilakukan dengan tata cara suami istri. Kontak kulit siang dan malam, bukan kontak biasa yang bisa berhasil. Nona Liu, kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku rela. Asalkan bisa menyelamatkan Wei Chen, apalagi tata cara suami istri. Biaya sebesar apapun, aku rela. Wei Chen, kamu harus bertahan. Aku akan menyelamatkanmu. Buka pintu, cepat buka. Biar si penipu itu mati saja. Jangan biarkan dia merusak kakakku. Kamu sadar, baguslah. Cepat lepaskan aku. Lepas buat apa? Baru sadar aku sudah merasakannya. Tubuh 9 yinmu dan tubuh yang murniku adalah pasangan sempurna. Kesempatan jangan disia-siakan. Sekarang kita lakukan lagi, usahakan dalam 3 hari. Penyatuan benar-benar sempurna. Jangan begini. Di sini masih ada dewa dan kakek di luar. Terlalu memalukan. Takut apa? Mereka sedang menjaga, tidak akan masuk. Pangeran suci, Nona Liu. Maaf, aku tidak sengaja. Bagaimana kalian lanjutkan saja? Aku keluar dan tutup pintu. Jangan dong. Urusan ini mana bisa dilanjutkan begitu saja? Kamu pikir minum teh, isi ulang? Katakan, tiba-tiba masuk pasti ada urusan penting. Ini tentang uji kaki. Pangeran Jing sudah umumkan keluar. 3 hari lagi jam Si, di pemandian kerajaan Kingzhou, tepat waktu diadakan. Dia juga undang para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan Kingzhou dan kultivator sekte untuk menyaksikan. Katanya mau di hadapan seluruh dunia, buka topengmu sebagai pangeran suci palsu. Ini sudah aku tahu dari dulu. Sekarang situasi di luar sangat tegang. Pihak Pangeran Jing sudah beritahu, hari uji kaki tidak hanya harus menang duel, tapi juga akan membunuhmu di tempat. Habisi ancaman selamanya. Dia juga kerahkan banyak pasukan istana. Kepung pemandian kerajaan sampai rapat. Jelas sudah direncanakan dari awal. Lalu bagaimana? Dia sudah menyangka juga menunggu kita masuk. Bagaimana kalau kita cari cara lain? Aku tidak akan bertanding. Apa? Apa katamu? Kau tidak bertanding? Tapi Pangeran Jing mengancam akan membasmi seluruh keluarga Liu, dan lukumu belum sepenuhnya sembuh. Dia masih perlu terus menjelaskan energi melalui latihan ganda. Pangeran suci, pertandingan uji kaki ini adalah satu-satunya kesempatan untuk membuktikan status sahmu. Jika mundur, tidak hanya akan mengukuhkan tuduhan palsu. Pangeran Jing pasti akan semakin merajalela. Nanti keluarga Liu terancam, kau juga akan dikejar-kejarnya. Tidak akan ada hari damai. Biarkan saja dia mengejar, paling-paling aku bawa. Kalian sembunyi ke Gunung Awan Samar. Di sana ada kakak senior menjaga. Pangeran Jing seberani apapun tidak akan berani masuk dan berbuat onar. Sekarang yang paling ingin kulakukan adalah menyembuhkan lukuku sepenuhnya. Membantumu membangkitkan kaki pejinak naga. Kita harus buru-buru. Latihan ganda itu yang penting. Soal gelar pangeran suci, tahta kekaisaran, bagiku tidak penting. Hidup tenang lebih berharga dari apapun. Jangan bujuk lagi. Pertandingan uji kaki itu jebakan, tidak perlu aku mati konyol. Lagi pula, aku sudah berjanji padamu, akan melindungimu. Tidak mungkin demi gelar kosong. Membahayakan diriku dan kamu. Tapi jika tidak pergi, berarti mengaku diri palsu. Seluruh dunia akan menertawakanmu. Pangeran Jing juga akan memakai alasan ini untuk naik tahta secara sah. Nanti dia berkuasa penuh. Meski sembunyi di Gunung Awan Samar, lambat laun akan ketahuan. Tertawa saja, cuma gelar kosong. Aku tidak peduli. Soal Pangeran Jing naik tahta, itu urusan kekaisaran. Ada Dewa Sifang dan para kultivator sektarian yang mengimbangi. Bukan urusanku. Dasar pengecut, pembohong. Pangeran Jing hampir membasmi keluarga Liu. Kau malah bersembunyi di sini. Sudah selesai memaki? Aku ulangi, pertandingan uji kaki ini. Aku tidak akan ikut.
Berebut gelar pangeran suci, saling bunuh-bunuhan. Ternyata paling cocok aku berbaring di pinggir jalan mengemis. Yang mulia, Wei Chen itu kabur. Sudah pakai baju pengemis, berkeliaran di jalanan. Mengemis di pinggir kota. Sepertinya benar-benar pengecut. Tidak berani menghadapi pertandingan. Hahaha, sampah, benar-benar. Sampah pengecut. Kupikir dia hebat, ternyata cuma pengecut yang cuma bisa ngumpet. Di ujian kaki 3 hari lagi. Aku pasti menang. Gelar putra suci, tahta King Zhou. Pasti jadi milikku. Hiduplah pangeran. Pengemis busuk. Ini wilayahku. Berani minta-minta di sini? Kasihanilah, beri jalan hidup. Aku pergi sekarang. Kurasa si penipu itu kabur. Keluarga Liu kali ini tamat. Aku tak percaya dia benar-benar menyerah. Bahkan jika harus menyisir seluruh kota Qingzhou, aku akan temukan dia. Setelah ujian kaki selesai, aku naik tahta. Kalian semua di sini adalah pahlawan pendiri. Jangan sombong dulu, hati-hati terperosok. Apa ini? Pulanglah dengan kami. Meski kau tak mau menepati janji, kita bisa cari jalan sama. Lebih baik daripada kau sendirian di jalanan, tidur di luar. Lalu apa? Di sini enak, gak angin, gak hujan. Cukup baik. Ayo pergi saja, jangan ikut aku. Au, Aku tahu kau punya rencana. Apapun yang kau lakukan, aku akan menunggu. Adik seperguruan. Kenapa kalian berdua bisa nemuin aku? Gak mau cari muka ke pangeran Jin lagi? Adik, maafkan kami. Dulu, kami buta. Kaulah murid asli guru, putra suci yang sah. Kami datang kali ini buat kasih kau tempat bagus. Adik, di Qingzhou kami punya pusat spa emas top. Di dalam, semua terapis punya meridian yin murni. Banyak kaki yin murni buat latihanmu. Dan, pasti nggak bakal kau sentuh kaki pria kasar. Pasti bisa bikin teknikmu naik tingkat. Oh, ada tempat bagus kayak gitu? Tuntun jalan. Paduka putra suci, adik, ada tamu penting. Dengar teknikmu luar biasa, minta khusus dilayani langsung. Sudah nunggu di ruang dalam. Dari Jepang, pasti puas. dengar Paduka Putra Suci tekniknya luar biasa. Hamba mohon Paduka periksa penyakit bandel di kaki ini. Kaki yang bagus. Teknik Paduka begitu hebat. Belajar dari siapa? Bisa ajarin semuanya ke aku? Aku belum pernah coba darah murni Putra Suci. Bisa. Aku coba? Bagaimana kau tahu identitas Putra Suciku? Itu nggak penting. Yang penting, sekarang cuma kita berdua. Kau nggak bisa kabur. Kalau Paduka Putra Suci sudah tahu, serahkan nyawamu. Mau bunuh aku? Lihat aja kemampuanmu. Ah, Jangan harap pergi. Pangeran Suci, kita akan bertemu lagi. Nyawamu akan kuambil nanti. Tampaknya pasukan roh hilang sudah tak sabar. Bahaya. Ruyan. Pangeran Suci, berhenti. Satu langkah lagi, kekasihmu akan tewas seketika. Lepaskan istriku. Kalau berani, hadapi aku.
Enak sekali. Aku mau lagi. Itu cara pasukan roh korupsi merasuki manusia. Dan tahun itu, orang bertopeng yang membunuh orang tuaku. Kali ini harus kuselidiki tuntas. Ruyan, ujian kaki 3 hari lagi harus kuhadiri. Tapi sebelum itu, aku harus menyelidiki kebenaran tentang kematian orang tuaku dan pasukan roh korupsi ini. Menyimpan rahasia apa? Kakekku dulu adalah anggota keluarga kaki giok. Sebelum orang tuamu meninggal, sempat berkirim surat dengan kakekku. Dia pasti tahu banyak. Aku antar kau menemuinya. Orang yang membunuh orang tuamu tahun lalu. Liu Ruyan bersembunyi di keluarga kaki giok. Sebelum orang tuamu meninggal, sempat meninggalkan pesan. Semua kebenaran ada di rumah tua keluarga. Untuk mengungkap dendam darah, kau harus kembali ke keluarga kaki giok. Karena pembunuh orang tuamu. Bersembunyi di keluarga kaki giok, dan kebenaran juga di rumah tua. Besok pagi kita berangkat saja. Aku tak mau pulang. Sejak orang tua pergi, aku tak pernah lagi menginjakkan kaki di gerbang keluarga. Sudah 10 tahun. Wei Chen. Bersembunyi tak akan mengungkap kebenaran. Hanya dengan kembali ke keluarga kaki giok, menemukan petunjuk masa lalu, kau bisa menangkap pembunuh orang tuamu dan memberi mereka keadilan. Apapun yang tersembunyi di sana, aku akan selalu menemanimu. Baik, aku akan pulang. Aku ingin lihat di rumah tua keluarga ini sebenarnya menyimpan hal memalukan apa. Ini tempatmu dibesarkan? Ya, 10 tahun, akhirnya aku kembali. Berhenti. Orang luar dilarang masuk. Aku Wei Chen, keturunan langsung keluarga kaki giok. Pemilik sebelumnya adalah orang tuaku. Sekarang minggir. Oh, jadi anak kecil yang kabur 10 tahun lalu itu. Elders sudah perintahkan, tanpa surat izin mereka. Kau tak boleh menginjak rumah leluhur selamanya. Kalau paham. Cepat pergi. Kurang ajar. Pewaris sah di sini, berani bersikap kasar? Cepat turunkan pedang dan berlutut. Tuan muda, hamba sudah lama menunggu. Tetua Agung sudah menunggu di balairung keluarga. Jangan takut, ikuti aku dekat. Silakan ikut hamba masuk. Tuan muda, Tetua Agung ada di dalam, menunggu Anda. Kau Tetua Agung? 10 tahun lalu, orang tuaku tewas tragis. Apa kau ada di sana? Siapa sebenarnya yang membunuh mereka? Bagaimana bisa? Wei Chen, akhirnya kau kembali juga. Siapa sebenarnya kau? Tetua Agung keluarga Yuzu. Kenapa wujudmu seperti ini? Hari orang tuaku tewas, apa kau benar-benar ada di sana? Kenapa? Apakah ketua besar keluarga Yuzu harus selalu nenek-nenek setengah masuk tanah? Aku memimpin keluarga ini 100 tahun, bukan karena usia, tapi karena warisan Yuzu Tongshuan. Hari orang tuamu tewas, aku memang ada di sana. Tapi aku terlambat. Saat aku tiba, orang tuamu sudah terpojok ke jalan buntu. Akhirnya mereka memilih meledakkan diri. Aku mengirimkan mangkuk Yuzu penelan langit ini keluar untuk melindungimu. Ini catatan latihan yang ditinggalkan orang tuamu semasa hidup. Aku tahu kau membenci, dan tahu kau akan ikut pertemuan uji kaki 3 hari lagi. Tapi kusarankan, jangan pergi. Kekuatan di balik Raja Jing jauh lebih menakutkan dari yang kau bayangkan. Lebih baik kembali ke keluarga. Latih baik-baik ilmu ini. Suatu hari, saat kau bisa mengaktifkan semua kemampuan mangkuk Yuzu penelan langit ini, kau bisa mendapatkan apapun yang kau inginkan. Catatan ini ku terima. Tapi untuk pertemuan uji kaki, aku harus pergi. Dan juga, lebih baik kau beritahu aku, bagaimana sebenarnya orang tuaku mati. Jangan cuma bilang, terlambat. Aku ingin seluruh kebenarannya. Hal yang tidak perlu kau tanyakan.
lupakan saja. Yang kukatakan hari ini untuk kebaikanmu. Antar tamu keluar. Pertemuan uji kaki, aku harus pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Bagus, anak itu, Wei Chen. Ternyata mau masuk perangkap sendiri. Sampaikan perintah. Aktifkan semua jebakan maut di pemandian kerajaan. 3 hari lagi. Kalau dia berani melangkah masuk, pastikan dia tidak bisa keluar hidup-hidup. Hahaha. Pangeran Suci, Nona Liu hilang. Sebelum kita berangkat, dia masih di kamar. Sekarang pintunya terbuka lebar, dia menghilang. Pasti aja, kita harus menyelamatkannya. Tidak bisa. Waktu keberuntungan pertemuan uji kaki hampir tiba. Dewa Sifang sudah duduk di tempatnya. Kalau kau absen, Raja Jing akan langsung menetapkanmu sebagai Pangeran Suci resmi. Nona Liu malah lebih tidak mungkin diselamatkan. Raja Jing pasti sudah memperhitungkan hal ini. Sengaja bikin kamu gagal janji, kita ke tempat acara dulu, lihat situasi. Ayo, ke tempat acara. Kalau Ruyan kehilangan sehelai rambut pun, seluruh keluarga istana Jing akan kubalas dengan darah. Baik. Hahaha, aku kira penipu sepertimu. Nggak berani datang. Hahaha, penipu masih berani muncul. Pertarungan hidup mati Putra Suci resmi dimulai. Hari ini, uji kaki besar. Duel terbagi 2 ronde, pertarungan wakil roda berjalan, dan pertarungan akhir Putra Suci. Pemenang jadi Putra Suci teknisi ortodoks, kuasai warisan pijat misterius. Teruskan tahta kekaisaran. Kami berempat jadi juri acara. Semua aturan, kata kami mutlak. Kami dukung Pangeran Jing sebagai Putra Suci ortodoks. Cukup omong kosong. Pertarungan roda berjalan mulai sekarang. Aku mau lihat. Kamu kirim siapa, orang sembarangan, buat hadapi kartu asku ini. Siapa yang berani lawan aku? Aku bakal kasih tahu dia. Apa itu seni pijat Thai sejati? Ini teknisi top Thailand. Semua tahu teknisi Thailand ini. Tekniknya licin dan kejam, teknisi top yang mati di tangannya. Tak terhitung jumlahnya. Aku yang lawan kamu. Apa aku salah dengar? Seorang pengawal wanita. Berani tantang Master Thailand? Mengingat kamu dari Gunung Awan Samar. Pangeran kasih kamu kesempatan, minggat sekarang. Pangeran gak hitung sama kamu, kalau enggak, kultivasi MU dirusak. Nyawa hilang, jangan salahin Pangeran gak kasih tahu. Jangan banyak omong. Mau bertarung ya bertarung, jangan buang waktu di sini. Tenang, Pangeran. Aku bakal kasih tahu dia akibatnya tantang aku. Ronde pertama pertarungan roda berjalan, duel kaki tulang biasa. Yun 11 lawan teknisi Thailand, resmi dimulai. Ronde pertama pertarungan roda berjalan. Waktu habis. Ronde pertama duel kaki tulang biasa, Yun 11 menang. Cuma kalah ronde pertama, 2 ronde berikutnya. Jangan bikin pangeran kecewa lagi. Ronde kedua pertarungan roda berjalan. Duel kaki meridian spiritual, segera dimulai. Ronde ini harus gunakan energi spiritual sendiri buat lancarkan meridian model yang tersumbat. Persyaratan cultivation untuk praktisi meningkat drastis. Ronde kedua, duel kaki meridian spiritual, Yun 11 menang. Sampah, 2 ronde kalah, buat apa aku simpan kamu? Tenang, pangeran. Masih ada ronde ketiga, duel kaki meridian rusak. Aku masih punya jurus pangkas. Mohon pangeran kasih kesempatan lagi. Baik, aku kasih kamu. Kesempatan terakhir. Ronde ketiga, aku mau dia jadi orang cacat total. Ronde ketiga pertarungan roda berjalan, putusan kaki meridian rusak. Resmi dimulai. Aku hentikan duel ini.
Wei Chen, berani-beraninya kamu langgar aturan acara. Kamu bilang berhenti ya berhenti? Aturan pasti kuikuti. Tapi paket gue di pelukannya, isinya apa? Kita berdua sama-sama tahu. Jangan asal tuduh orang, menurutku kau cuma Aku jam 11 salah. sengaja cari alasan, tolong buka tas gulunganmu. Hilangkan keraguan semua orang. Berani pakai racun gulungan di ujian kaki. Langgar aturan besi pertandingan, aturan cuma bilang. Tidak boleh langsung lukai lawan, tapi tidak bilang. Tidak boleh pakai gulungan bantu teknik tidak ada baik jahat. Bisa menang itu kemampuan, sekarang Yun 11 terluka parah. Ronde ini, tentu timku menang. Terima kasih Pangeran Suci. Kau lukai orangku, sakiti orang tak bersalah, utang ini. Harus dihitung, aku minta 2-1 lawan 1. Baik, aku lawan kau. Aku minta mulai duel final sekarang. Baik, ku terima. Duel final Pangeran Suci, kedua pihak pakai kaki tubuh murniin. Sebagai objek pijat, bisa serang bertahan jarak jauh, duel teknik. Yang pertama, buat objek pijat aliran spiritual sempurna. Energi spiritual mencapai puncak menang. Jadi, Pangeran Suci teknisi, resmi kekaisaran. Duel final, ikut aturanku. Aku pakai Liu Ruyan, sebagai objek pijatku. Kau pakai Sumia Olan. Kalau kau berani serang sepenuhnya, lukai istri kesayanganmu. Bukan urusanku ya. Putri kesayanganku, Pangeran Jing, berani lakukan ini. Ini orang sendiri. Jangan banyak omong, terima tantangan. Keserakahan makan hati, iblis hati sudah tumbuh, pasukan iblis jiwa akan bangun. Hahaha, Wei Chen. Bukannya kau hebat bertarung? Kenapa tidak berani serang sepenuhnya? Takut lukai istri kesayanganmu. Wei Chen, jangan pedulikan aku. Serang sepenuhnya, aku tidak takut. Akhirnya, aku sentuh kakimu. Hahaha, bunuh dia. Posisi Pangeran Suci milikku, bunuh dia. Cukup. Kau, semua ini, kau yang kendalikan kan? Pasukan iblis jiwa ini, juga kau tanam. Aku tanam. Wei Chen, kau pegang warisan Tongsuan kaki Gio. Tapi hal paling dasar pun tidak lihat jelas, pasukan iblis jiwa ini. Tidak pernah, siapa yang bisa tanam, dia lahir dari hati manusia. Tumbuh dari keserakahan, keinginan kuasa, iri hati, kemarahan, obsesi. Semua makanan terbaiknya. Tidak mungkin, kalau bukan kau kendalikan. Pangeran Jing mana mungkin diserap pasukan iblis sampai begini. Rebut tahtaku, aku bunuh kau. Orang tak berguna.
Teknikmu ini masih bilang dulu orang tuaku, bukan kau yang bunuh. Semua itu adalah gangguan batin, mereka hanya takut dimakan balik. Untuk mencegah iblis mengacau dunia, mereka memilih meledakkan diri, menggunakan jiwa mereka, menyegel inti iblis. Dulu aku mengusirmu dari keluarga, bukan untuk membuangmu, tapi agar kau jauh dari pusaran obsesi keluarga, menghindari nasib orang tuamu. Kamu ngawur. Jangan pergi, bahaya. Kamulah yang membunuh orang tuaku, kamulah yang mengendalikan semua ini. Saudara, hentikan. Ternyata memang kau yang berulah, kau kendalikan mereka semua. Wei Chen, lihat dirimu sekarang, apa bedanya dengan Raja Jing? Dengan orang tuamu dulu? Dikendalikan obsesi sendiri, dimakan batin, akhirnya hanya akan berakhir dengan jiwa hancur lebur. Apa yang kau lakukan padanya? Hahaha, dia mati? Dunia ini akhirnya milikku. Aku sedang menyelamatkannya. Bisa bangun atau tidak, tergantung dirinya sendiri. Jaga baik-baik anakku. Bawa dia keluar dari keluarga, jauhkan dari pusaran obsesi ini. Ingat, jangan biarkan dia mengulangi kesalahan kita. Katakan padanya, inti sejati Yuzu Tongxuan bukanlah penaklukan dan perampasan, melainkan menenangkan jiwa, menenangkan hati. Wei Chen, Saudara, akhirnya kau sadar. Tidak mungkin, akulah putra suci yang sah. Tahta kekaisaran milikku, dunia ini milikku, tahta milikku. Brengsek, berani-beraninya memancing batin seluruh kota, mengacau dunia. Berani lukai putra suci kami? Nyawamu taruhannya. Saudara, hati-hati. Wei Chen, sekarang tak ada yang bisa melindungimu, akan kuhancurkan tulang-tulangmu. Posisi putra suci dan dunia ini hanya bisa milikku. Aku ajari kau sombong. Tidak mungkin. Kenapa kau tidak melawan? Kenapa kau sama sekali tidak apa-apa? Pukulan iblis ledakan langit. Berbaringlah manis saja. Apa? Putra suci akan bertindak. Apakah Raja Jing akan dihabisi? Pasti, Raja Jing sudah berbuat banyak kejahatan. Pasti harus bayar dengan darah. Bukankah kau selalu ingin aku cuci kakimu sekali? apa? Jangan hina aku di sini. Aku Raja Jing, sekalipun mati, juga tidak akan dihina seperti ini olehmu. Kau berebut kekuasaan dan posisi seumur hidup, sampai akhirnya. Lihat dirimu sendiri, jadi apa? Dikendalikan oleh iblis hati. Dibungkus oleh obsesi, bahkan tidur nyenyak pun. Menikmati sesaat relaksasi, tidak bisa dilakukan. Untuk apa kau berebut ketenaran dan keuntungan duniawi ini?
Inti sejati Yuzu Tongsuan bukanlah menginjak orang lain untuk naik, bukan menaklukkan siapa, mengalahkan siapa. Melainkan membuat orang melepaskan obsesi, menenangkan pikiran. Membuat tubuh yang tegang rileks, jiwa yang gelisah tenang. Dengan tenang. Menikmati kenyamanan sesaat, menikmati kehidupan di dunia. Sangat, sangat nyaman. Aku hidup seumur hidup, belum pernah senyaman ini. Aku Xiaoye hari ini benar-benar mengaku kalah. Pangeran Wei Chen adalah yang ditunjuk oleh guru almarhum. Putra suci terapis resmi, aku sungguh tunduk. Pangeran Wei Chen dengan teknik warisan langsung dari guru almarhum. Teknik Yuzu Tongsuan, menghancurkan iblis hati, membersihkan kutukan, membuktikan jalan agung. Menenteramkan semua makhluk, setelah diperiksa oleh kami berempat, dikonfirmasi sebagai maha guru tertinggi. Yang ditunjuk, Putra Suci penolong dunia resmi, hormat pada yang mulia Putra Suci. Panjang umur Putra Suci, panjang umur, panjang umur. Wei Chen, aku tahu, kau pasti bisa. Entah kau pengemis jalanan, atau putra suci yang dipuja ribuan orang. Aku akan selalu menemanimu. Memang istriku yang baik. Wei Chen, dulu aku yang buta. Mata tertutup oleh nafsu kekuasaan, kau yang menyadarkanku. Dan menyelamatkanku, aku tidak minta status, hanya ingin menemanimu. Belajar teknik Yuzu darimu, menjagamu, melayanimu. Adik seperguruan, memang tidak mengecewakan kakak senior. Hidup di gunung terlalu membosankan, kakak senior memutuskan. Nantinya tinggal di sampingmu, menjaga putra suci resmi ini. Agar kau tidak dijahati orang. Bawahan Yun 11, selamanya mengikuti yang mulia putra suci. Hari ini, aku terima nama putra suci ini. Maka akan kujaga kehidupan dunia ini, dan orang di sampingku. Mulai sekarang adalah harta karun. Paling berharga seumur hidup Wei Chen, bersama menikmati alam semesta.